Pagi semua. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Hadir semua hari ini? Ada, Pak. Ada satu orang. Siapa yang hadir? Nisa, Pak. Kenapa dia itu? Izin, Pak. Izin? Jangan benar. Ada keluarga katanya, Pak. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Tolong dulu satu orang. Silvi, tolong dulu pimpin doa Silvi. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ada yang masih ingat materi di minggu lalu? Flora dan fauna, Pak. Ya, hari ini kita akan mempelajari keanekaragaman budaya Indonesia. Dari judul ini, apa sih yang kalian terpikir kepala kalian ketika melihat keanekaragaman budaya Indonesia? Baju ada. Baju ada, pakaian tradisional, Pak, makanan tradisional. Ya, Rumah adat. itu menyangkut keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman di Indonesia itu dia mencakup pertama itu ada suku, budaya, budaya itu mencakup suku, budaya, musik tradisional, makanan, rumah adat, pakaian. Pada hari ini untuk materi ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, saya harap kalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, saya harap kalian mampu menganalisis faktor penyebab serta dampak keanekaragaman budaya. Dan yang terakhir, kalian mampu menyusun solusi terhadap permasalahan keanekaragaman budaya. Saya akan memberi beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang terbesit di pikiran kalian? Mengapa budaya di Indonesia itu sangat beragam? Pak, karena Indonesia beragam pulaunya, terdiri dari beberapa pulau yang mengakibatkan Indonesia memiliki ragam budaya, Pak. Bisa dibilang seperti itu. Kayak di sini nih, kayak kalian pasti berasal dari suku-suku yang berbeda, dari suku daerah yang berbeda. Mengapa budaya Indonesia itu sangat beragam? Karena Indonesia terdiri dari banyak suku dan pulau, dan banyak bahasa dan kondisi yang berbeda. Setiap daerah itu memiliki kebiasaan dan budaya masing-masing ya. Di sini ada yang tahu nggak ada berapa jumlah suku yang ada di Indonesia? Banyak, banyak. Lebih tepatnya? Jauh. Lebih lagi jauh. 1.500. Jumlah suku yang ada di Indonesia itu mencapai 1.340 dan di Indonesia itu memiliki sekitar 718 bahasa daerah. Iya. Dan ada yang tahu nggak berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Berapa ya? Iya, Iya. kemarin 1.500. Enggak, 17.380 pulau yang tersebar di Indonesia. Dan karena banyaknya pulau ini, makanya ada banyak sekali budaya yang tersebar di Indonesia. Dan jadi kenapa kita penting menghargai perbedaan budaya? Agar tidak terjadi suatu konflik, Pak, karena adanya perbedaan itu aja, Pak. Ya, kenapa kita penting menghargai budaya? Kayak seperti kalian ini berteman, kalian pasti memiliki latar belakang budaya yang berbeda, seperti suku, bahasa, dan kebiasaan.
Jadi kita harus bisa menghargai perbedaan teman-teman kita agar teman kita menghargai perbedaan kita juga. Yang selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak menghargai budaya orang lain? Itu kayak gimana kita, kayak misal kalian sini kan berbeda-beda budaya, tapi ketika kalian menunjukkan kebiasaan kalian dari budaya kalian dan kalian tidak dapat orang tidak menghargai budaya kalian, pasti akan timbul konflik. Bapak mau nanya, kan tadi kan udah tahu ya kenapa kita penting menghargai perbedaan budaya dan bagaimana cara kita supaya bisa menjaga keragaman budaya. Selain menghargai Pak, nggak merasa budayanya beda sendiri, tapi kita ini bersatu dalam bukan budaya sih, maksudnya kita bersatu untuk kesamaan budaya itu Pak. Jadi kita saling menghargai dan menghormati Pak. Ya, karena ya seperti kita tahu ya, Indonesia ini memiliki beberapa ada suku-suku yang lebih dominan, dan biasanya suku dominan ini dia merasa kalau suku mereka, budaya mereka itu lebih baik dari suku yang lain. Nah, kita masuk ke pengertian keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya itu adalah kondisi di mana dalam suatu masyarakat terdapat berbagai macam perbedaan budaya, seperti berbeda suku, bahasa, adat istiadat, kesenian, serta kebiasaan hidup sehari-hari. Secara sederhananya, keanekaragaman budaya dapat diartikan sebagai beragam cara hidup masyarakat yang terbentuk karena latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda karena seperti yang kita tahu, negara kita adalah negara maritim atau negara kepulauan. Jadi mereka memiliki latar belakang yang berbeda karena setiap tinggal mereka itu terpisah. Jadi mereka memiliki cara hidup masing-masing. Seperti kayak kita aja yang di sini di Sumatera contohnya, budaya hidup masyarakat Aceh dengan yang Batak di Pulau Sumatera Utara itu udah beda, jauh sangat beda. Karena dari latar belakang mereka, dari latar belakang leluhur mereka pun sudah beda. Dan dari berbedanya faktor latar belakang tadi, ada penyebab keanekaragaman budaya. Itu ada 5 penyebab. Yang pertama adalah letak geografis. Indonesia itu terdiri dari banyak pulau yang seperti saya bilang tadi, yang terpisah oleh laut. Karena ini membuat setiap daerah berkembang dengan budaya sendiri-sendiri. Contohnya kayak suku Jawa, yang itu memiliki budaya dan mereka memiliki budaya yang berbeda dengan Batak di Sumatera. Yang selanjutnya ada kondisi alam. Lingkungan alam juga sangat mempengaruhi cara hidup masyarakatnya. Kita lihat simpelnya aja, kayak masyarakat yang hidup di daerah dataran tinggi seperti Brastagi dan masyarakat yang hidup di daerah Samosir itu memiliki kebiasaan yang berbeda ya, kayak perilaku mereka, kayak dari segi berpakaian dan kehidupan sehari-hari itu berbeda, dan itu mempengaruhi juga pada profesi pekerjaan mereka. Kayak contohnya yang di Karo itu mereka biasa lebih banyak ke pertanian, sedangkan yang di Samosir itu lebih banyak lebih ke nelayan. Selanjutnya ini sejarah, ini sangat penting yang menentukan latar belakang dan kebiasaan mereka. Di Indonesia ini masih rata-rata masih terbawa dari pengaruh kerajaan. Kebanyakan kayak seperti di Aceh itu dari daerah peragangan, sedangkan kalau masih kayak di Sumatera, Batak itu masih terbawa pengaruh dari kerajaan yang membawa budaya baru.
yang bercampur dengan budaya lokal. Contohnya budaya Melayu mendapatkan pengaruh dari Arab dan Cina. Kayak cerita lihat, mungkin kayak di Kusa dan Delhi, mereka lebih banyak seperti ke Arab budaya mereka. Ada yang pernah ke Istana Maimun di sini? Pernah Nah, di sana mungkin kalau kalian pernah sana mungkin kan bisa melihat banyak ornamen-ornamen yang dari zaman kolonial. Nah, itu masih orang itu terpengaruh dari budaya Arab. Selanjutnya itu ada transportasi dan komunikasi. Nah, daerah yang mudah dijangkau lebih cepat menerima budaya baru, sedangkan daerah yang terpencil cenderung bertahan budaya lama. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh suku. Kayak kita ngambil dua contoh suku. Yang pertama itu ada suku Jawa. Karena mereka mudah dijangkau, jadi mereka lebih cepat menerima budaya baru. Seperti kita lihat di Pulau Jawa, mereka sudah bisa menerima budaya Barat. Sedangkan kayak daerah terpencil yang masih memperhatikan budaya lama itu ada suku Baduy. Mereka masih menolak akan perubahan teknologi. Jadi mereka masih mempertahankan kehidupan mereka, yang budaya mereka yang sejak lama. Selanjutnya itu yang terakhir dari faktor penyebab keanekaragaman budaya itu ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat itu berbeda-beda. Ya pasti kayak orang tua kalian atau kakek nenek kalian, pasti ada yang mudah cepat menerima budaya baru dan ada yang masih menolak. Yang contohnya ini kayak anak lebih mudah, kayak anak kayak kalian Gen Z, pasti kan lebih mudah menerima budaya baru. Sedangkan orang tua kalian itu masih cenderung masih memegang adat ya, sama kayak kalian Batak kan. Jadi masih ada orang tua yang masih megang kukuh, masih semua kayak masih kental adatnya. Karena kan ada beberapa ya, kayak yang saya temui, mereka kayak udah nggak tahu arah adatnya lagi kemana. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk keanekaragaman budaya. Nah, ini kayak penting dibilang tadi di awal. Bentuk-bentuk keanekaragaman budaya itu ada, yang pertama itu ada suku bangsa. Nah, suku bangsa ini sebuah kelompok masyarakat yang memiliki budaya, bahasa, dan kebiasaan yang sama. Contohnya suku kayak suku Batak, suku Jawa, Padang, Minang, Aceh, dan Madura. Dan setiap suku itu pasti memiliki bahasa daerah masing-masing. Nah, setiap di sini sampai di rumahnya masih pakai bahasa daerah. Kalau ketika bicara dengan orang tua, mungkin kayak saudaranya. Nah, di kampung kalian itu masih rata-rata masih menggunakan bahasa daerah. Saya juga bahasa Bapak, saya bahasa Jawa Pak. Di teman saya pada ngomong Jawa semua Pak. Wes rapok. Nah, ini pun di bahasa daerah ini pun masih terbagi lagi. Kayak Batak. Batak itu bahasa daerah terbagi-bagi lagi. Kayak Batak Toba dan Batak Solo udah berbeda. Batak Karo dan Batak Mandailing itu udah berbeda semua bahasanya. Padahal sama-sama Batak. Sama juga pernah dengan rumah adat. Rumah adat ini kan kayak mencerminkan kayak identitas suatu suku, kayak bangunan daerah yang mencerminkan kayak budaya mereka. Rumah adat pun terbagi-bagi lagi. Seperti Batak, rumah adat terbagi lagi. Dan Batak ada rumah adat Batak Batak Toba dan Batak Simalungun itu berbeda lagi. Tidak ada Batak Simalungun? Enggak ada Pak. Jadi ini Batak Toba semua sini ya. Nah, selanjutnya ada pakaian adat. Nah, pakaian adat ini merupakan ciri khas yang digunakan dalam acara tertentu. Ini contohnya biasa dipakai di upacara pernikahan, upacara adat. Yes, berarti kalian tahu lah kan kayak pakaian adat ini. Selanjutnya ada kesenian daerah. Kesenian daerah ini meliputi berbagai bentuk seni seperti tarian, musik, upacara adat. Dan yang terakhir itu adalah makanan khas daerah. Nah, setiap daerah itu memiliki makanan khas. Contohnya, di tempat kalian
di daerah kan ada nggak sih makanan khas dari daerah kalian? Ada Pak. Nah, apa itu? Kita Ambon. Iya. Yang Sekarang gue ketawa nggak sih? Emang? Siantar itu lebih terkenal, kok makanan khas daerahnya itu lebih ke roti kacang. Mungkin roti serikaya ya, buat Siantar ya. Kalian Kalian dari kampung kalian ada nggak makan daerahnya? asik kan? Lagi sombong. Lampet. Dan diurah Pak. Dan diurah. Asik, makasih. Dari bawah. Jangan pas mata Pak asik Pak. Saya orang Padang, jadi rendang. Saya renjang. Nah, karena Saya getuk. iya pasti ya, setiap daerah pasti Jadi memiliki. Medan nanti Pak. Bukan makanan Beranti pun di dekat rumah saya ada Beranti. Benar Pak. Ah itu lagi aduh. Ke Ambon. Dari Ambon. Dah. Dan dari semuanya pasti memiliki dampaknya. Dampak keanekaragaman budaya. Pasti dampaknya memiliki dampak negatif dan dampak positif. Nah, dampak positif dari keanekaragaman budaya itu keanekaragaman budaya itu membuat kehidupan kita lebih menarik dan berwarna. Kalian merasakan nggak ketika kalian berteman dengan dari teman-teman itu berasal dari suku dan latar belakang berbeda? Kalian merasakan nggak sih kehidupan kalian itu dalam pertemanan lebih menarik karena banyak perbedaan. Ya Pak, menarik Pak. Dan perbedaan itu kalian pernah merasa tidak kalau misalnya kalian tertarik dengan budaya suku teman kalian, kayak dari cara hidup mereka, dari cara bahasa, itu bisa membuat kayak ya dalam berteman itu tidak terlalu membosankan. Pertama, kita bisa mengenal berbagai kebiasaan cara hidup yang berbeda. Kayak seperti kalian sini, pasti kalian memiliki cara hidup yang berbeda-beda dari daerah asal kalian masing-masing. Berarti yang selanjutnya menambah teman dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini bisa menjadi ilmu bagi kita. Yang selanjutnya belajar menghargai perbedaan sejak dini. Karena pasti kita memiliki latar belakang keluarga yang berbeda-beda dan budaya yang berbeda. Dan selanjutnya memperkaya pengalaman. Seperti kita ketika berteman dengan teman yang berbeda suku atau berbeda budaya, ketika kita main ke rumahnya, pasti kalian pernah nggak suguhin makanan khas daerah mereka? Seperti kalian pernah dengar juga kan, dia berbicara dengan bahasa daerahnya dan orang tuanya dan tradisi yang berbeda. Itu bisa jadi pengalaman kita. Selanjutnya itu ya dampak negatifnya. Ya jika kita tidak saling memahami, ya pasti bakal muncul konflik seperti salah paham. Itu kan seperti kayak berbeda kebiasaan itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Kayak contohnya, kalau bagi kalian dia berbuat seperti itu bagi budaya itu hal biasa dan bagi budaya itu hal tabu. Pasti kan tidak nyaman. Kayak atau sering saya ada pengalaman mungkin kan saya kayak orang Jawa. Saya pernah kumpul nih bersama beberapa teman saya yang dari daerah lain. Dan saya paling benci ketika kumpul rame dan mereka berbicara dengan bahasa daerah mereka. Karena di situ kan kita rame, jadi kita tidak tahu apa yang dibicarakan mereka. Itu sering terjadi, masih kerap terjadi banyak. Kayak muncul idean itu karena kita tidak tahu apa yang dibicarakan orang itu, dan jadi kayak kita merasa kurang menghargai. Benar Pak. Ya, Mungkin banyak terjadi mungkin masih dengan kayak gitu ya. Dan tentunya ada upaya pelestarian budaya. Nah ini penting. Kalian di sini masih paham nggak dengan tutur budaya kalian? Kayak sejarah keluarga budaya suku kalian, itu kayak silsilah kayak Batak kan marganya. Udah enggak Pak. Ada aturan Pak, saya enggak Pak. Saya juga Pak. Karena kan kayak sekarang banyak ya orang yang sudah tidak paham dengan adat, dengan budaya dia.
Nah, ini sangat penting, apalagi bagi kalian ya, para Genji ya. Nanti ketika kalian punya keturunan lagi, mungkin bakal menipis lagi, hingga mereka nanti krisis identitas, tidak tahu budaya mereka. Nah, upaya pelajarian yang pertama itu adalah mempelajari dan mengenal budaya daerah. Nah, kalian ada pernah nggak belajar diajarin orang tua kalian untuk mengenal budaya daerah kalian, memperdalam? Pasti pernah ya. Nah, ini sangat penting. Begitupun nanti kepada saudara-saudara kalian. Yang kedua, mengajarkan budaya kepada generasi muda. Ini yang paling penting. Ketika nanti, jadi mereka tidak krisis identitas ya, tidak tahu asal muasal suku mereka, tidak tahu kayak tradisi suku mereka. Selanjutnya itu menggunakan produk lokal. Selanjutnya itu adalah menghargai dan tidak meremehkan budaya lain. Ya, ini masih banyak permasalahan ini, tidak meremehkan, menghargai. Selanjutnya itu memanfaatkan teknologi melestarikan budaya. Ini bisa kita dengan sekarang udah canggih, kita bisa membuat kayak misalnya kayak ada pentas kesenian daerah. Kita bisa mempromosikan lewat TikTok, Instagram, biar banyak orang lebih mengenal budaya kita. Budaya itu bisa tetap lestari jika kita mau mengenal budaya kita, menggunakan, menghargai, dan mempromosikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada keanekaragaman budaya dalam perspektif kehidupan sosial. Ini seperti ya kehidupan kalian lah sehari-hari. Karena budaya ini dalam kehidupan sosial itu berarti adanya perbedaan budaya. Seperti yang terjadi di kelas ini, kita di sini berasal dari budaya kita yang berbeda. Ini dalam masyarakat yang mempengaruhi cara orang berinteraksi hidup bersama. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan dengan orang yang berbeda suku, bahasa, kebiasaan. Perbedaan ini bisa dilihat dari cara berbicara, berpakaian, juga cara bergaul. Nah, contohnya aja, contoh mudanya, kayak dari cara berbicara, kita bisa dengan mudah membedakan mana orang Aceh, mana orang Padang, mana orang Batak, dan orang Jawa. Dengan dari nada bicaranya aja kita udah bisa membedakan. Ya. Kayak contohnya, kayak teman di kelas kalian ini kan kayak kalian lah, pasti memiliki latar bicara yang berbeda-beda. Dan ada teman kalian juga yang punya kebiasaan dalam kebiasaan berbeda ya dalam berbicara, perbedaan cara bersikap dan cara bekerja kelompok. Dan dampak dalam kehidupan sosial itu jika disikapi dengan baik, ini bakal terjadi kerukunan. Kita bisa saling menghargai dan kerjasama menjadi makin baik karena kita bisa mengerti perbedaan itu. Dan jika tidak disikapi dengan baik, ya pasti bakal muncul konflik, salah paham karena kita kurang dalam berkomunikasi. Dan akhirnya menimbulkan hubungan menjadi kurang baik. Dan sikap yang perlu diterapkan dalam perspektif kehidupan sosial itu yang pertama adalah menghargai perbedaan, bersikap toleransi, tidak mengejek budaya orang lain, dan mau bekerja sama dengan siapa saja. Dan kesimpulannya, keanekaragaman budaya adalah perbedaan budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia seperti suku, bahasa, kebiasaan, dan perbedaan ini terjadi karena berbagai faktor seperti letak geografis, kondisi alam, sejarah, serta perkembangan masyarakat. Keanekaragaman budaya ini dapat memberikan manfaat seperti memperkaya budaya bangsa dan mempererat persatuan. Makanya muncul di Indonesia ada semuanya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Tetapi juga bisa menimbulkan masalah jika tidak menyikapi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling menghargai, toleransi dan kerjasama agar keanekaragaman budaya dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi sama materi ini? Paham Pak. Sudah paham Pak, jelas. Yakin? Iya, yakin Pak.
Nah, kalau sudah paham, nah bakal saya kasih tugas. Nah, boleh keluarkan smartphone-nya masing-masing. Kita yang pernah di atas. Nah, itu sudah Bapak kirim di grup kelas kalian. Tolong kerjakan tugas yang Bapak kirim. Coba. Nah, tolong dikerjakan di buku latihan, nanti dikumpul dan nanti tolong bagi dulu kelompoknya, karena itu tugas kelompok kan. Nanti bakal Bapak pilih acak siapa kelompok yang bakal presentasi, dan setelah presentasi nanti buku latihannya dikumpul dan Bapak periksa bagaimana tugas kalian. Baik, Pak. Nah, ini kelompoknya mau Bapak yang bagi apa kalian bagi masing-masing? Nah, saya mau kelompoknya dibagi menjadi 3 kelompok. Oke. Nah, saya berikan waktu sekitar 5 menit cukup ya. Cukup, Pak. Saya kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Catat. Iya, catat. Bisa seluruh buku aja, Teh. Cek ya. Nanti jualan bibir. Yang benar. Kelompok 1 siapa? Kami kelompok berapa? Kelompok 3 udah siap, Pak. Kami menjawab pertanyaan nomor 1. Semua aja. Semua aja. Nomor 3. Kelompok 1, Pak. Aku nomor 1, nomor 2. Udah selesai, Pak. Yang ini kan yang studi kasus yang masalah konflik-konflik kan? Kelompok 2 ready to presentasi. Kami juga. Kelompok 1, Pak. Nah, baik, berhubung waktunya udah habis. Jadi Bapak ingin membuat tolong presentasikan dulu hasil dari diskusi kalian. Nah, nanti biar kelompok yang lain menanggapi dan menanggapi dari jawaban kalian. Mungkin ada perbedaan dengan jawaban mereka atau enggak? Oke. Berdiri. Dah? Berdiri. Oke, baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan diskusi yang tadi kelompok kami sudah ini kan. Contoh kasusnya tadi di sebuah lingkungan perantauan di kota besar, contohnya Medan, Jakarta, Surabaya. Jadi mereka itu berasal dari berbagai daerah, ada Jawa, berbagai daerah dan suku Jawa, Batak, Minangkabau maupun Sunda. Mereka tinggal dalam satu lingkungan yang sama, namun kebiasaan budaya yang berbeda. Nah, di situ ada 4 permasalahan. Kalau dibacakan lagi, Pak? Boleh? Oke, yang pertama tadi itu permasalahannya kan dalam komunikasi yang pertama di mana warga itu hanya menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, sehingga warga yang dari berbagai suku lainnya itu mungkin mereka merasa tersinggung karena mereka memiliki perasaan kayak mungkin kita diomongin nih gitu. Yang kedua, pada saat mereka melakukan gotong royong itu terdapat kebiasaannya yang berbeda ataupun mungkin cara gotong royongnya berbeda. Yang ketiga, pada saat acara hajatan ataupun perayaannya mereka menggunakan adat istiadat masing-masing, namun yang dari suku lain-lain itu mungkin merasa kurang ataupun nggak seperti ini loh gitu. Kemudian mereka terjadi perdebatan kecil-kecil ataupun pandangan ataupun tradisi yang berbeda, sehingga menjadi ketegangan yang muncul ketegangan. Jadi pertanyaan yang pertama itu apa penyebab utama munculnya kesalahpahaman antar warga dalam kasus tersebut? Nah, kelompok kami memiliki pandangan sebenarnya itu masalah utama kesalahpahamannya itu yaitu mereka
bukan komunikasi sih dibilang, apa ya namanya, sebenarnya iya komunikasi salah satunya. Kayak sebenarnya kan kayak tadi di permasalahan yang pertama, komunikasi kan, kayak karena mereka itu hanya menggunakan bahasa masing-masing. Padahal kalau kita kumpul dalam satu lingkup tertentu, harusnya mungkin bisa berbaur, mungkin boleh menggunakan itu, tetapi enggak hanya dengan kelompoknya itu, tetapi dengan yang lain-lain juga. Kita menggunakan bahasa Indonesia, mungkin ini artinya kayak gini loh, atau ada ajaran bahasa mungkin atau budayanya gitu. Menurut kami itu kayak komunikasinya mereka itu yang kurang, ataupun mereka hanya berada di kelompok-kelompok tertentu. Untuk yang kedua nih, bagaimana hubungan antara keragaman budaya Jawa, Batak, Minangkabau, Sunda, dan munculnya ketegangan sosial di lingkungan tersebut. Hubungan antara keragaman budaya Bagaimana hubungan antara keragaman budaya Jawa, Batak, Minangkabau, Sunda dengan munculnya ketegangan sosial di lingkungan tersebut. Jadi mereka itu hubungannya itu udah mulai tegang gitu Pak, bukan tegang sih, iya tegang, ataupun sudah mulai agak renggang karena mereka hanya pada satu kelompok tersebut. Terus kayak pada saat yang tadi di kasus kedua, mereka kan gotong royong, tapi caranya berbeda, cara-cara mereka itu berbeda. Mungkin pas saat jamnya, mungkin biasanya kalau di Jawa itu pagi, mungkin kalau di daerah Batak itu malam, pada malam hari gitu mungkin. Nah, disitulah harusnya mereka itu bersatu, disepakati, membuat kesepakatan. Kita misalnya dalam satu komplek ini, kita membuat apa sih kalau yang pos kamling itu kan ada jadwalnya setiap hari Minggu, misalnya di jam 8 kah, jam 12 atau jam berapapun, harusnya itu bisa dikomunikasikan. Kemudian oke, itulah tadi Pak, mungkin kurangnya komunikasi antar suku yang berbeda itu tadi Pak, itu menurut kelompok kami. Dari kelompoknya Pak, ada pendapat dari kelompok lain gimana? Apa ada yang berbeda atau berbeda pendapat dengan kelompok satu? Pas aja. Sama Pak, hampir mirip juga, mirip Pak. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Mungkin karena perbedaan dari budaya masing-masing, jadi mereka merasa lebih dominan. Iya. Karena ada beberapa suku yang mereka merasa suku mereka itu lebih hebat dari suku yang lain. Jadi mereka itu merasa dominan. Mungkin apa ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Tolong nanti ada tugas di kegiatan gua, tugas individu. Tolong nanti itu jadi PR di rumah. Nanti minggu depan bakal saya tanya lagi tugasnya. Dan tolong kumpulkan juga nanti bukunya antar ke ruangan saya. Dan tugas kelompok kalian tadi. Baik Pak. Minggu depan kita bakal mempelajari pemetaan sebaran budaya. Jadi tolong nanti kalian baca-baca lagi tentang apa sebaran peta budaya. Kalian pahamilah agar minggu depan bisa tidak terlalu, nanti di rumah kalian belajar lagi tentang sebaran pemetaan budaya, agar minggu depan pembelajaran kita lebih menarik karena kalian juga ada yang sudah kalian pelajari. Nah, mungkin apa ada lagi yang ingin ditanyakan tentang keragaman budaya Indonesia? Baik, kalau nggak ditanyakan, kita tutup pelajaran hari ini karena kita awali dengan berdoa dan kita akhir juga dengan berdoa. Mungkin Renita pimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa doa agama kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai.
Baik, terima kasih semua. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Tolong jangan lupa tugas tadi antar ke ruangan saya. Baik, kalau gitu saya permisi. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Makasih, Pak. Labanang.